Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum mandi ya. Ini video pertama di tahun 2024. Selamat tahun baru semuanya. Hari pertama ya langsung jalan lah kita ya. Oke, mungkin kalau buat match pertandingan kita masih belum akan membahas. Kita masih akan membahas tentang yang ramai kemarin ya. Polemik tentang perubahan hari lahir Persib. Jadi ternyata banyak yang nggak terima ya dengan perubahan tanggal lahir Persib itu. Bahkan sempat ada pertemuan tuh yang diinisiasi sama PS Persib ya, 36 PS atau klub internal Persib. Saya nggak tahu lah konsepnya sekarang gimana hubungan mereka ya, sempat ya naik turun ya, pasang surut lah hubungan mereka, kadang-kadang membaik, kadang-kadang enggak. Cuma yang jelas kemarin mereka diinisiasi juga oleh ketua ini ya, ketua askotnya Pak Yoko ya. Kemarin mereka bikin pertemuan, intinya menolak. Jadi karena merasa tidak dilibatkan oleh PT PBB gitu ya. Nah teman-teman, kenapa saya lama gitu ya nggak buat video menanggapi ini? Karena saya pun jadi ragu-ragu sebetulnya. Jadi ragu-ragu ya. Sempat kemarin dihubungin saya sama Ikatan Alumni Unpad ya. Mereka merasa diserang juga tuh. Jadi ada beberapa pihak yang menyalahkan, kok jadi pihak Unpad yang disalahkan ya, apalagi para profesor ada yang dicaci maki segala macam. Nah korelasi saya sama Ikatan Alumni Unpad karena S1, S2, S3 saya itu di Unpad. Jadi memang banyak kemarin di grup itu ya yang diskusi banyak. Oke, sorry saya baru dapat tempat yang enak ya. Jadi kita lanjutkan tadi. Oh iya, jadi gini, penelitian itu kan dilakukan oleh para profesor ya di Unpad, dari Unpad. Ada siapa? Satu namanya Prof Kunto ya. Prof Kunto itu yang menjadi titik sentralnya. Karena di pertemuan-pertemuan, lalu konferensi pers, lalu juga acara kemarin ya yang digelar oleh PT PBB, itu Prof Kunto yang banyak disebut. Nah, dalam video sebelumnya saya mengatakan bahwa, bukan dalam video aja sih, saya kemarin diwawancara oleh banyak media, saya mengatakan ini saya masih belum dapat nih naskah akademik yang menjadi acuan dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks kebenaran ya, kita ini harus siap menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu memang terkadang pahit ya. Yang namanya kebenaran itu terkadang pahit, tidak menyenangkan, bikin sebel, bikin marah. Tapi ketika memang dapat dibuktikan, teruji bahwa itu suatu kebenaran, ya kita harus menerima gitu lah. Itu adalah kultur intelektual ya. Dan kita kan katanya supporter Persib nih, ada di kota Bandung, kota yang banyak perguruan tinggi, lalu katanya orang-orangnya terdidik, terpelajar ya. Kita harus mulai masuk ke fase itu ya, menerima kebenaran walaupun itu sakit. Nah masalahnya ini bener enggak gitu kan, ini bener enggak gitu ya, apalagi melibatkan perguruan tinggi dengan reputasi yang besar ya, yang punya nama besar bukan cuma di Jawa Barat tapi di Indonesia, yaitu Universitas Padjadjaran. Nah ya, jadi di grup itu teman-teman, kenapa justru saya baru bikin video sekarang. Saya tuh hampir 2 minggu ya saya diem setelah video yang terakhir. Karena begini, tadi sudah bilang ya, jadi S1 saya, S2 saya, S3 saya tempuh di Universitas Padjadjaran. Nah, itu ada lagi tuh grup-grup. Jadi selain grup alumni Unpad, ada ya grup alumni Unpad ini berbagai fakultas kan, tapi ada yang spesifik dari Fakultas Hukum. Nah, itu juga ada yang nelpon ke saya. Kok ya kumaha cenah Unpad kok kayak diserang gini ya? Ada yang ngejelek-jelekin profesornya, dianggap nggak paham, lalu mendiskreditkan segala macam. Saya bilang, itu kan reaksi supporter, reaksi bobotoh, wajar dong ya. Nggak semuanya punya sistematika yang baik untuk merespon suatu hal. Nah Unpad yang berasal dari kaum terdidik justru punya tugas untuk menjelaskan secara memadai, sosialisasi kayak atau apa gitu, biar yang dianggap kebenaran versi Unpad ini bisa diterima juga di masyarakat gitu. Itu yang saya katakan. Jadi riset kemarin ya yang menyebutkan bahwa tanggal lahir Persib 5 Januari 1919 itu adalah kerjasama dari PT Persib Bandung Bermartabat dengan
Universitas Pajajaran. Tapi ternyata setelah saya selidiki, kan saya juga mencari tahu ya, di fase diam saya nggak buat konten, saya mencari tahu. Nah, saya baru dapat kenyataan tuh, dapat fakta baru bahwa ternyata tim penelitian itu, katanya tim riset itu tidak menyodorkan 5 Januari 1919 sebagai satu-satunya opsi tanggal kelahiran Persib. Jadi ada beberapa tanggal yang mereka sodorkan ya, termasuk argumennya apa, berdasarkan apa, dan kekuatannya ya, kekuatannya itu seberapa tinggi gitu. Misalkan nih, untuk sejarah mungkin banyak ya yang lebih pinter tentang metodologi. Tapi kan sejarah juga ada sumber-sumber yang diacu ya. Apakah sumber lisan, sumber tertulis. Nah, sumber tertulis juga ada yang sangat kuat, ada yang lemah, ada yang cuma mungkin tulisan di buku diary gitu ya. Tapi ada dari yang surat kabar zaman dulu. Nah, itu kan banyak sekali tingkatannya ya. Nah, itu ternyata ada 5 versi kalau nggak salah yang disodorkan oleh tim penelitian. Nah, makanya kalau misalkan sampai keluar satu-satunya versi seolah-olah Persib ini lahirnya 5 Januari 1919, maka yang bertanggung jawab sebetulnya bukan Unpad, bukan dong ya. Kan Unpadnya itu kan menyodorkan 5 versi. Jadi yang paling bertanggung jawab dengan adanya polemik ini adalah tentu saja PT PBB dong. Kan mereka yang akhirnya memilih atau menentukan bahwa hari lahir Persib itu ada di 5 Januari 1919. Nah, kemarin ada polemik ya, ada dalam tanda kutip perlawanan dari para tokoh sampai bikin pertemuan ya. Tapi kayaknya acara tetap berlangsung. Kan mau ada acara ya, rangkaian acara memperingati hari lahir Persib yang baru 1919 itu udah disiapkan. Nah, karena ada polemik, mungkin gaungnya tidak terlalu gencar, tapi tetap berjalan ya. Seperti ini nih, saya lagi ada di daerah Pasir Kaliki. Ini beberapa kilometer dari tempat saya bikin video ini ada semacam rangkaian ya, napak tilas sejarah Persib dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari, dan itu tetap dilaksanakan loh ya, itu tetap dilaksanakan. Nah, itu dia. Terus apa lagi ya? Nah, kedepannya itu saya nggak tahu ya, tapi udah kebayang ya, udah kebayang bahwa oh ini perlu duduk bersama, perlu diskusi lagi. Jadi hal-hal normatif. Tapi itu tidak mengubah ya, itu tidak mengubah watak atau kekeh ya. PT PBB itu memang kayaknya kedepannya akan mengubah tanggal lahir Persib. Nah, saya pingin melihatnya ini bukan dari sisi historis ya. Kalau sisi historis kita bisa dengar banyak versi, banyak yang lebih tahu menjelaskan. Salah satu yang paling bagus saya pikir adalah penjelasan dari Pak Taufik Faturrahman ya. Ada videonya, coba dicari. Itu menjelaskan kenapa ada yang namanya deklarasi, ada yang namanya diskusi sampai pernyataan, lalu ada fusi-fusi yang hilang, ada bon-bon yang hilang, lalu muncul lagi bergabung mendeklarasikan. Itu mereka lebih jago. Cuma saya ingin melihatnya ini, dampaknya ini ya, secara ini sosiologis, secara ekonomis, bisnis dan lain sebagainya. Jadi udah lihat juga ya, ada yang mengaitkan ini dengan keinginan PT PBB dulu sekitar 11 tahun lalu apa ya. Mereka itu memang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang penanganan Pemkot. Dulu kan Persib ini kan ada di bawah Pemkot ya. Jadi memang sulit. Jadi image atau persepsi Pemkot pengelolaan yang amatir, konservatif ya, lalu juga nggak berorientasi hasil, nggak profesional, itu berusaha dilepaskan. Dan itu memang benar tuh, udah bener cara seperti itu ya. Salah satunya adalah rebranding. Nah, rebranding itu dulu perlawanannya tinggi banget, susah, karena kan baru awal-awal diakuisisi atau diambil atau ya baru diurus sama PT PBB konsorsium, susah gitu ya. Nah, ini ada kesempatan, ada peluang dengan menggunakan tangan orang lain, yaitu tangan Unpad ya, dan menemukan fakta bahwa tahun lahir Persib ini bukan 14 Maret 1933, ini bisa sekalian rebranding. Jadi seolah-olah Persib ini bukan yang itu loh, Persib ini bukan yang dulu loh, ini ada yang beda loh gitu ya. Nah, saya nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas semodern apapun Persib, dia itu nggak boleh melepaskan diri dari
nilai historis dan juga ikatan emosional dengan para pendukungnya, dengan stakeholder, itu nggak boleh saya pikir ya. Oke teman-teman, itu saya udah buat 10 menit itu versi nanti yang muter di medsos ya. Sekarang ini versi YouTube saya agak panjangin. Jadi semodern apapun Persib, dia itu nggak boleh ya, nggak boleh melepaskan diri dari yang namanya nilai historis dan juga ikatan emosional para stakeholder, para bobotoh, lalu juga klub-klub internal, nggak boleh. Jadi ya, misalkan PT PBB ini ingin mencari suatu kebenaran tentang kapan sih yang betul ya tanggal lahir Persib, itu tetap yang namanya stakeholder, klub-klub internal, tokoh-tokoh sepak bola ya, tetap harus diajak. Saya yakin lah mereka juga nggak akan ngerecokin kok. Mereka juga ingin memberikan fakta kok. Karena ini kan nggak melulu berbau duit ya, kecuali ngomongin saham, ngomongin bisnis merchandise apa gitu ya, bisnis pengelolaan rumput, itu mungkin bisa jadi dorongan ekonomis ngerecokin. Tapi kalau ini saya pikir enggak. Apalagi jangan lupa, justru perdebatan tentang kapan sih tanggal lahir Persib yang benar, itu kan sebetulnya kan munculnya itu bukan dari PT PBB duluan loh ya, tapi dari elemen-elemen di Bandung sendiri ya. Ada yang mendasarkan diri kepada, ada surat kabar berpengaruh dulu namanya apa, si Patahunen apa gitu ya. Nah itu ada tanggal yang lain yang berbeda. Lalu dari diskusi yang berkembang, ada yang mengatakan oh tentang BIVB gitu ya, lalu juga tentang oh usia Persib itu ternyata lebih tua dari yang kita tahu loh. Karena apa? Karena ada klub-klub internalnya kayak si Dole gitu ya, itu lebih tua daripada Persib. Lalu tentang bon-bon yang mewakili pertemuan untuk mendeklarasikan PSSI. Nah katanya itu Persib belum ada, tapi itu adalah bonnya ya, bonnya. Jadi belum mendeklarasikan tentang Persib. Mereka itu baru perkumpulan sepak bola yang mewakili kota Bandungnya gitu ya. Nah dasarnya apa? Kenapa sampai dianggap itu adalah Persib ya, sehingga berkaitan dengan ketentuan statuta tuh, bahwa klub-klub pendiri PSSI termasuk diantaranya Persib terikat sama ketentuan-ketentuan yang cukup mengikat, nggak boleh diubah ya, kayak perubahan logo, perubahan tempat dan lain sebagainya gitu. Itu harus clear juga tuh awalnya gimana gitu. Nah untuk clear ya, biar clear ya, itu memang harus diskusi, harus di counter ya, fakta dengan fakta, literasi dengan literasi, penuturan dengan penuturan. Karena ini kita bicara historis, bicara sejarah ya. Jadi kalau misalkan mau menemukan yang presisi, memang nggak boleh diklaim oleh satu pihak saja gitu. Ingat loh, masing-masing pihak punya sejarahnya masing-masing. Tapi kita menentukan mana yang paling relevan, mana yang paling presisi gitu ya. Oke gitu ya teman-teman. Ya geus beurang lain panas ya. Saya buat video di luar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.